Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Acerida Purba, Putri Adelia, Rizky Nugraha, Cindy Octavianes Pasaribu, Ika Salsabila, Perliwina Boru Tarigan, Najla, dan Muhammad Yaris Igdan Panggabean. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Nah, di sini kami sudah menyiapkan peta konsep. Yang pertama ada sejarah, pengertian, peran, instrumen, pemain pasar modal, lembaga-lembaga pasar modal, terus investasi. Baiklah, langsung saja untuk sejarah pasar modal akan dijelaskan oleh Najla. Sejarah pasar modal. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal ataupun bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial ataupun POC. Pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dari pemerintahan kolonial pada pemerintah Republik Indonesia dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Dan beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan dibukanya Bursa Efek Jakarta atau BEJ yang dijalankan di bawah Bapepam atau Badan Pelaksana Pasar Modal dengan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Lalu, pada tahun 1989, pemerintah kembali membuka pasar modal lainnya, yakni Bursa Efek Surabaya atau BES. Namun, sejak tahun 2007, BEJ dan BES kemudian bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Oke, selanjutnya untuk pengertian pasar modal akan dijelaskan oleh Putri Adelia. Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 13, yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Oke, selanjutnya untuk peran-peran pasar modal akan dijelaskan oleh Yaris. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang peran pasar modal. Yang pertama, 1. Sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Yang ketiga, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional. Yang keempat, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham obligasi dan reksadana lain-lain. Yang kelima, mendorong peningkatan investasi sehingga meningkatkan kemakmuran rakyat suatu negara. Yang keenam, memberikan alternatif investasi kepada masyarakat dengan potensi keuangan dan resiko kerugian yang dapat diperhitungkan. Oke, selanjutnya untuk instrumen pasar modal akan dijelaskan oleh Ika. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai instrumen pasar modal. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang yang waktunya lebih dari 1 tahun, seperti saham, waran, obligasi, reksadana, dan lain-lainnya. Pasar modal
memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lainnya. Nah, fungsi yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lainnya yang telah saya sebutkan tadi. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai saham. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling populer. Tuh kan, menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena sahamnya mampu memberikan tingkat keuntungan yang sangat menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim juga atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik dari kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak sama dengan kita menabung karena imbalan yang akan kita peroleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuan dari perusahaan memberikan keuntungan yang tidak terbatas atau tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham itu sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang sangat besar, maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula, karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli saham atau memiliki saham. Yang pertama itu disebut dengan keuntungan dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, yang artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang. Dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen dari saham tersebut. Nah, yang kedua itu capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya nih, seorang investor membeli saham A dengan harga per saham itu 3.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga 3.500 per saham. Yang berarti
Pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Obligasi adalah salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan dalam mendapatkan dana untuk membangun perusahaannya. Adanya pengetatan prosedur dalam pinjaman di lembaga perbankan menyebabkan pihak perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk ekspansi bisnis atau melakukan pelunasan uangnya mulai melirik ke instrumen obligasi sebagai salah satu alternatif penggalangan dana. Kenapa para investor itu ingin menerbitkan obligasi? Karena obligasi lebih mudah dan fleksibel dibandingkan melakukan prosedur pinjaman di bank lainnya. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pinjaman kepada perusahaan yang memberikan obligasi. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pula pada waktu yang telah ditetapkan. Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal, harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, maka pemegang saham akan menderita kerugian. Nah, selain saham dan obligasi yang telah diuraikan di atas, terdapat juga beberapa jenis efek yang dapat digunakan sebagai media hutang seperti option, warrant, reksadana, dan right. Baik, itu saja yang dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya untuk pemain-pemain pasar modal akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Rizky Nugraha. Baik, di sini saya akan menjelaskan para pemain di pasar modal. Dari PPT yang sudah kami jelaskan, ada 3 pemain di pasar modal. Yang pertama ada emiten, yang kedua ada investor, dan yang ketiga ada lembaga penunjang. Langsung saja kita yang pertama emiten, yaitu menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, emiten atau investi adalah pihak utama yang menerbitkan saham. Yang kedua yaitu investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modal di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga yaitu lembaga penunjang. Lembaga penunjang terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu penjamin emisi, yang kedua ada broker atau pialang, yang ketiga ada perdagangan efek, yang keempat ada penganggung, yang kelima ada wali amanat, yang keenam ada perusahaan surat berharga, yang ketujuh ada perusahaan pengelola dana, dan yang kedelapan yaitu kantor administrasi efek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari para pemain di pasar modal. Yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari emiten. Tujuan dari emiten yang pertama yaitu untuk memperluas usaha, di mana modal yang didapatkan dari investor digunakan untuk perluasan bidang usaha, perluasan pasar, dan peningkatan kapasitas produksi. Yang kedua, memperbaiki struktur modal, yaitu dengan menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Yang ketiga, melakukan pengalihan pemegang saham dari yang lama ke pemegang saham yang baru. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain, yaitu memperoleh dividen, ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Kepemilikan perusahaan semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin banyak menguasai perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal akan dijelaskan oleh Acarida Purba. Tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal.
Dalam bidang pemerintahan, lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal yang pertama yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapempa. Bapempa merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini berusaha melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapempa menurut Kepres nomor 35 tahun 1990 tentang pasar modal adalah yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Dan yang terakhir yaitu memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Yang kedua yaitu BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dalam negeri maupun luar negeri, agar terciptanya iklim investasi yang kondusif. Yang ketiga yaitu Departemen Teknis. Dan yang terakhir, lembaga yang terlibat dalam pasar modal dalam bidang pemerintah yaitu Departemen Kehakiman. Tugas Departemen Kehakiman sebagai lembaga di pasar modal adalah mengesahkan anggaran dasar perusahaan dengan memperhatikan jumlah modal komposisinya, jumlah modal yang disetor, dan disusun oleh Dewan Direksi. Dan selanjutnya adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal dalam bidang swasta. Yang pertama yaitu notaris, yang kedua akuntan publik, yang ketiga konsultan hukum. Oke, selanjutnya untuk tata cara perdagangan efek akan dijelaskan oleh Perliwina tadi kan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara perdagangan efek. Yang pertama sekali ada pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Untuk pertama kalinya, efek tersebut ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi efek melalui perantara perdagangan efek atau broker-dealer yang bertindak sebagai agen penjual efek. Nah, harga efek ditentukan oleh emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek dan penjamin emisi efek. Selain itu, ada pula fungsi pasar perdana, yaitu pasar inilah yang mengatur penawaran saham baru yang belum pernah diperdagangkan di bursa lain sebelumnya. Karena alasan inilah pasar perdana disebut juga sebagai pasar terbitan baru. Selain itu, ada juga pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana kelanjutan dari pasar perdana. Pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder merupakan efek setelah penjualan pasar perdana berakhir. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa efek setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Harga efek di pasar sekunder ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh permintaan dan penawaran efek tersebut. Nah, di pasar modal ada dua jenis pasar. Selanjutnya yang sudah kita bahas tadi yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Kita fokus pada saham. Setiap investor bisa membeli saham di kedua pasar ini. Lantas tentunya ada perbedaannya. Nah, pasar perdana adalah pasar atau waktu saham suatu perusahaan pertama kalinya ditawarkan kepada publik. Contohnya, perusahaan terbuka ABC melakukan penawaran saham perdana untuk menghimpun dana dari publik dan selanjutnya publik turut berpartisipasi dalam pemodalan perusahaan tersebut. Pihak yang membantu suatu perusahaan menjual saham perdana adalah perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang bertindak menjadi penjamin emisi sekaligus agen penjual atau underwriter. Dalam pembelian saham perdana atau pembelian saham
atau IPO atau Initial Public Offering, investor hanya bisa membeli saham saja. Selanjutnya, apabila investor ingin menjual sahamnya, maka hal tersebut dilakukan di pasar sekunder melalui perantara perdagangan saham atau broker. Setelah saham dijual di pasar perdana, tahap berikutnya saham tersebut dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI adalah fasilitator perdagangan saham di pasar sekunder. Artinya, ketika nama perusahaan tersebut sudah tercatat di papan perdagangan BEI, maka saham perusahaan tersebut sudah berada di pasar sekunder dan bisa diperdagangkan oleh para perantara perdagangan efek atau broker. Nah, selanjutnya ada juga tata perdagangan efek yang disebut sebagai bursa paralel, adalah alternatif bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan efeknya. Karena tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang go public dapat menjual sahamnya di bursa efek. Hal ini disebabkan persyaratan untuk listing di bursa efek tersebut cukup berat dan sangat ketat. Sejak tahun 1988, bursa paralel yang disebut Bursa Paralel Indonesia atau BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh Perusahaan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE. Sedangkan organisasi terdiri dari broker dan dealer. Pada tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia atau BPI merger dengan Bursa Efek Surabaya atau BS. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk mekanisme pasar modal akan dijelaskan oleh Cindy. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari pasar modal. Apabila seorang investor melakukan investasi di pasar modal, biasanya ia akan mengalami sejumlah risiko, yaitu risiko finansial, risiko pasar, dan risiko psikologis. Risiko finansial adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan penerbit efek atau emiten dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat menurunnya harga efek yang cukup besar akibat kondisi perekonomian seperti inflasi, kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan penerbit efek atau emiten, dan lain-lain sebagainya. Risiko psikologis adalah risiko yang timbul akibat kesalahan dari investor itu sendiri dalam mengambil keputusannya karena terpengaruh oleh fluktuasi harga efek. Harga efek dipengaruhi oleh bekerjanya mekanisme pasar modal, yaitu permintaan dan penawaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.